17. Terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah. Beredar di media sosial video pengakuan seorang wanita yang mengatakan bahwa ada sinyal pergerakan dari smartwatch kopilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Bulu Saraung, Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut, wanita yang mengaku kerabat dari kekasih kopilot bernama Farhan Gunawan itu meminta bantuan pada Presiden Prabowo Subianto agar menurunkan tim SAR dalam jumlah yang banyak. Adapun hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap para korban pesawat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba. Selamat sore Emba, bisa dilaporkan bagaimana informasi lengkap soal pergerakan smartwatch milik kopilot pesawat ATR ini? Ya, baik Siska dan Gunars dapat saya bahwa pacar co-pilot Rehan Gunawan begitu yang mengaku mendapatkan notifikasi pergerakan smartwatch milik Rehan melalui ponsel yang ditemukan tim Basarnas Kota Makassar yang melakukan pencarian pada minggu kemarin di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ponsel itu ditemukan dalam kondisi normal berfungsi, lalu pada malam tadi atau minggu malam, ponsel itu diserahkan ke Dian ataupun pacar dari Rehan Gunawan ini. Untuk selanjutnya ponsel itu dibawa ke tim cyber Polda Sulsel untuk dilacak ataupun dideteksi keberadaan dari smartwatch yang mengirimkan notifikasi ke ponsel itu, Siska. Baik, lalu bagaimana respons dari pihak berwenang dalam hal ini adalah tim SAR dan juga disebutkan bahwa sudah berkoordinasi dengan Polri. Bagaimana respons mereka saat ini, Mbak? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 ini sembari menunggu hasil deteksi ataupun hasil pelacakan dari tim Cyber Polda untuk menentukan koordinat atau mengetahui posisi koordinat dari smartwatch yang mengirimkan notifikasi gerakan manusia ke ponsel dari Rehan Gunawan ini, Siska. Baik, lalu apa perkembangan terkini dari upaya pencarian oleh tim SAR? Apakah ada temuan baru? Tadi sempat ada laporan ada jenazah yang kembali ditemukan. Apalagi perkembangan terkininya, Mbak? Ya, sejauh ini tim SAR gabungan telah dikerahkan SRU 4 yaitu berjumlah 30 petugas SAR untuk mengevakuasi temuan jenazah korban pada minggu kemarin, di mana jenazah ini ditemukan di jurang Gunung Bulu Saraung di kedalaman 200 meter oleh warga bernama Arman, dan tim ini kemudian dipimpin oleh Arman ke lokasi lakukan evakuasi. Namun hingga sore ini proses evakuasi belum berhasil begitu karena terkendala cuaca yang cukup ekstrim di lokasi. Saya sempat mendengar sambungan dari lokasi ke foto Basarnas di Desa Tompo Bulu ini, di mana petugas SAR di sana melaporkan bahwa mereka dilanda hujan badai dan kabut yang cukup tebal. Dan informasi terbaru yang dapat kami kabarkan hasil konfirmasi ataupun keterangan pers dari Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i yang berada di Makassar. Ya, halo, Mbak. Cuaca di lokasi ini yang sudah kabut dan perlahan mendung sore, Siska. Baik. Baik, apakah ada lagi informasi lain terkait dengan temuan tim SAR di lapangan terkait kemungkinan ada tanda-tanda kehidupan atau lain sebagainya, Mbak? Ya, tim SAR terkait temuan smartwatch tadi, pergerakan smartwatch itu, tim SAR belum bisa
memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa masih ada tanda kehidupan atau tidak, karena posisi dari smartwatch itu sampai saat ini belum terdeteksi titik koordinat yang tepat begitu. Selain itu, tim SAR yang saat ini berjumlah 1.200 orang dari berbagai unsur SAR ini masih berpencar melakukan pencarian, baik penyusuran lewat sisi utara ataupun selatan lereng Gunung Bulu Saraun, ataupun pergerakan SAR dari Kabupaten Maros menuju titik perkiraan lokasi pesawat ditemukan terjatuh. Baik. Siska. Baik, selain mengerahkan ada kurang lebih 1.200 anggota tim SAR gabungan ke lokasi, apakah ada upaya lain untuk proses pencarian korban? Ini utamanya terkait dengan kondisi cuaca, ya, Mbak? Ya, kemarin sempat direncanakan proses evakuasi korban pertama yang sudah ditemukan ini, melakukan proses evakuasi melalui jalur udara dengan helikopter. Namun lagi-lagi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sehingga proses evakuasi lewat jalur udara ini urung dilakukan, dan tim SAR memilih melakukan proses evakuasi melalui jalur darat dengan mengerahkan 30 petugas SAR khusus untuk proses evakuasi korban pertama tadi. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait dengan informasi terkini soal adanya pergerakan dari smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Saya saudaranya Farhan, dari adik saya namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak. Bang, Kang, ini ada viral ini, Bang, soal siapa namanya? Farhan, pacarnya Farhan. Iya, yang mengaku pacarnya si Farhan itu. Ya, jadi sementara tim juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini kami sudah koordinasi bahwa pihak pacar ini sudah melaporkan ke cybercrime Polda. Untuk kami meminta supaya bisa dilacak koordinat terakhir. Nah, untuk membantu kami. Koordinat dari jam tangan itu ya? Terakhir, karena di laporan yang dia kirim itu per jam 6.53 hari Minggu itu ada terbaca sampai 9.000 langkah, itu jam 6.53. Terus sampai ke jam 10 itu 5.33 AM ya, 13.000 langkah itu. Untuk memastikan bahwa ini, karena yang beredar itu katanya ada langka nih. Nah, kami belum bisa memastikan bahwa ini hidup atau gimana. Intinya HP ini kami serahkan memang kemarin untuk bisa dibuka kuncinya, karena locknya tidak bisa di ini, makanya kami buatkan surat pernyataan supaya bisa dibawa ke Makassar untuk bisa dibuka. Nah, setelah dibuka barulah pihak
pacarnya ini mengirimkan bahwa ada aktivitas, tapi belum tim kami yang turun di lokasi dan yang menemukan barang ini itu tidak ada sama sekali mendengar atau ada permintaan tolong, suara dan lain sebagainya. Sejauh ini, Ya. termasuk tim yang menuruni tebing. Itu Pak ya. Yang nginap di atas kan masih ada 10 orang nih. Ya. Yang menuruni tebing itu ada 10 orang. Memang tidak ada suara atau permintaan bantuan. Belum ada sejauh Ya, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu ada tanda-tanda kehidupan. Iya. Tapi melihat dari kondisi ini, kalau dilihat secara ada pergerakan, tapi Iya. untuk memastikan bahwa itu hidup atau seperti apa, kami belum bisa ini. Iya. Sambil menunggu laporan dari cybercrime, kami menunggu koordinat yang terakhir on supaya kami bisa menuju ke titik itu, karena smartwatch ini dia menunjukkan koordinatnya ada di mana dan mengirim ke HP itu. Artinya dari hasil pemeriksaan cybercrime Nanti itu baru kami olah, kirimkan tim yang ada di puncak untuk menuju koordinat terakhir dari jam tangan. tersebut. Mungkin itu yang bisa kami berikan gambaran. Siap. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.